Halo Pak Alex. Perkenalan, nama saya Delot Wijaya dengan NIM 2802397823. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil pengerjaan UAS saya untuk mata kuliah Deep Learning, yaitu nomor 2, eh, yaitu project dengan berjudul Dimension Reduction Using Autoencoder menggunakan dataset Overhead Minis. Nah, pada proyek ini, saya membangun dua model autoencoder, yaitu baseline autoencoder dan improve autoencoder. Kemudian membandingkan performanya menggunakan matriks struktural similarity index atau SSIM. Nah, yang pertama di sini adalah label yang saya lampirkan untuk saya gunakan nanti, yang lalu saya mengimport datasetnya dari Google Drive saya. Nah, kita masuk ke load image. Dan di sini saya meload image-nya, lalu melakukan split di sini, melakukan split menjadi training dan testing. Lalu saya melakukan data exploration untuk menampilkan, yang pertama di sini saya ada menampilkan contoh-contoh dari gambar yang untuk dataset saya. Saya adalah laki-laki dengan NIM ganjil, sehingga saya mendapat dataset itu oil gas field and stadium. Nah, dataset yang digunakan adalah overhead media, yaitu kumpulan citra grayscale berukuran 28 kali 28 piksel. Nah, karena sesuai ketentuan soal, yaitu saya laki-laki dan memiliki dim ganjil, seperti yang saya jelaskan tadi, saya mendapat file dataset itu oil gas field and stadium. Nah, dataset ini tuh udah dipisahin jadi folder training dan testing. Selanjutnya, seluruh gambar dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 agar proses training menjadi lebih stabil. Nah, setelah itu, data training dibagi kembali menjadi training dan test serta validation test. Sehingga proporsinya menjadi sekitar 80% training, 10% validation, dan 10% testing. Nah, di sini saya melakukan data pre-processing. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, saya di sini melakukan split. Nah, lalu di sini kita langsung masuk ke model lah, baseline autoencodernya untuk model baseline. Nah, model ini tuh terdiri dari dua bagian, yaitu encoder dan decoder. Nah, encoder ini, bukan yang ini. Nah, yang atas ini itu encoder, dan yang di bawahnya ini adalah decoder. Nah, encoder itu menggunakan beberapa layer convolution dan max pooling untuk mengekstraksi fitur dari gambar. Kemudian, fitur tersebut dikompresi menjadi latent space berukuran 128. Nah, setelah itu, decoder itu berfungsi untuk melakukan proses rekonstruksi gambar menggunakan layer konvolusional dan upsampling hingga menghasilkan gambar dengan ukuran yang sama seperti input. Habis itu, model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan loss function binary cross entropy. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya melakukan training sebanyak 30 epoch. Nah, di sini langsung kita masuk aja ke hasil trainingnya tersebut. Ini adalah training historinya, dan ini adalah image reconstruction-nya. Contoh dari hasil rekonstruksi gambarnya. Bisa dilihat di sini untuk dataset oil gas field itu mendapat SSIM itu 0,5. Nah, sedangkan untuk stadium itu SSIM-nya 0,7.
Nah, jadi untuk SSIM itu eh, jika nilainya semakin tinggi atau semakin mendekati satu itu semakin baik atau fitur-fitur itu semakin mendekati eh, contoh target dataset. Nah, ini adalah model evaluasinya. Average SSIM-nya adalah 0,54. Nah, ini dah SSIM untuk masing-masingnya. Ini adalah SSIM untuk masing-masingnya. Ini improve. Kita lihat dulu aja di sini. Kita bahas di sini dulu aja. Dari hasil visualisasi dapat dilihat bahwa bentuk objek utama itu sebenarnya masih dapat dikenalin. Soalnya memiliki ciri-ciri khusus atau bentuk tertentu. Nah, tetapi detail gambarnya itu eh, masih kadang tuh hilang-hilangan sehingga hasil rekonstruksi gambar itu terlihat cukup blur. Nah, kan ini model baseline, average-nya 0,54. Nilai ini tuh nunjukin model tuh udah mampu merekonstruksi gambar, tapi ya masih terdapat kesempatan untuk meningkatkan hasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke improve auto encoder. Nah, jadi di improve auto encoder ini perubahan-perubahan apa saja yang saya lakukan? Nah, perubahan yang saya lakukan adalah meningkatkan ukuran letter space dari 128 menjadi 256, mengganti loss function menjadi mean square error atau MSE, serta memperbaiki bagian encoder agar proses rekonstruksi gambar menjadi lebih baik. Selain itu, di sini saya juga eh, menambahkan release stopping dan reduce LR on plateau agar proses training lebih stabil dan model dapat menggunakan bobot terbaik selama pelatihan. Nah, di sini adalah encoder dan decodernya. Kita langsung kita lihat ke bawah dulu. Ini ada release stopnya, reduce LR-nya. Habis itu adalah history dari trainingnya menggunakan 80 epoch. Di sini berhenti di 66 epoch. Ini adalah plot dari model trainingnya yang diimprove. Nah, habis itu ini adalah hasilnya. Nah, setelah dilakukan training kembali, hasil rekonstruksi menjadi sedikit lebih baik dibandingkan model baseline. Bentuk objek itu mulai terlihat lebih jelas dan detail gambar itu lebih banyak diperlihatkan. Nah, berdasarkan evaluasi menggunakan SSIM, average SSIM meningkat menjadi 0,65. Nah, saya juga menghitung SSIM untuk masing-masing kelas. Bisa terlihat oil and gas field itu 0,56 dan untuk stadium itu 0,75. Itu meningkat daripada model baseline-nya. Nah, hal ini tuh peningkatan SSIM ini tuh nunjukin bahwa perubahan arsitektur yang dilakukan itu berhasil meningkatkan kualitas rekonstruksi gambar. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke comparison modelnya. Baseline versus input, eh, baseline versus improve model. Nah, pada bagian ini saya membandingkan kedua model. Model baseline menggunakan latent dimension sebesar 128 dan binary cross entropy sebagai loss function. Nah, sedangkan improve model menggunakan latent dimension sebesar 256 dengan mean square error. Hasilnya, nilai average SSIM meningkat dari sekitar mungkin 0,5, ya 0,5 menjadi sekitar 0,65. Nah, dengan demikian, model improve mampu menghasilkan gambar rekonstruksi yang lebih mendekati gambar asli dibandingkan model baseline. Nah,
Sebagai kesimpulan, kedua model berhasil melakukan proses image reconstruction menggunakan autoencoder. Namun, berdasarkan hasil evaluasi menggunakan Structural Similarity Index atau SSIM, model improve memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model baseline. Nah, sekian penjelasan untuk project nomor 2 mata kuliah di planning saya. Terima kasih.